Sekarang ada beberapa masalah nih terkait hadis mauquf. Nah, kita mulai yang simpel dulu aja ya. Kita udah tahu bahwasanya mauquf itu kan berhenti di sahabat nih. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sahabat itu siapa aja? Sahabat itu siapa aja? Oh, ini banyak banget ya. Sahabat ini ada sekitar ribuan lah. Ada ribuan gitu lah kira-kira. Ada ribuan sahabat nih. Yang masyhur siapa ya? Mungkin kita tahu Umar bin Khattab misalnya, atau Abu Bakar gitu kan ya, yang masyhur, yang sering kita dengar gitu. Nah, terus tapi gimana kita tahu ini? Maksudnya ya ini kita ngambil yang masyhur nih, Ali bin Abi Thalib sama Abdullah bin Abbas. Memang ini kan memang masyhur mereka. Kalau misalnya ada nama orang misalnya nih, Tawus. Oke. Tawus. Ini siapa ini? Apakah beliau sahabat? Bukan. Atau enggak ada Dhimam? Ada orang namanya Dhimam. Di sanad nih lu nemu namanya Dhimam. Nah, ini sahabat bukan nih kira-kira? Nah, ini kan enggak tahu kita. Bagaimana caranya kita tahu mereka itu sahabat atau enggak? Bagaimana caranya kita tahu? Ini kita harus rujuk atau kembali ke buku, penting nih. Nah, ini aja ya, seperti faedah aja ya, biar kita tahu aja. Jadi kalau kita mau tahu siapa aja sahabat-sahabat yang ada di hadis Nabawi itu kan ya, kita bisa rujuk kepada kitab ya kan, yang mengumpulkan nama-nama sahabat. Kitab yang mengumpulkan nama-nama sahabat yang masyhur ya, yang paling bagus, bukan paling bagus sebenarnya banyak yang mengarang, cuman yang paling sering dipakai itu adalah namanya kitab Isobah. Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah. Udah ketahuannya namanya Isobah aja biar gampang deh. Isobah. Ini karangannya siapa? Punyanya Ibnu Hajar lah. Ibnu Hajar Asqalani, beliau punya kitab ya kan, namanya Al-Isobah. Di sini memuat nama-nama para sahabat gitu. Jadi kalau misalnya kita ada nama-nama yang asing seperti ini nih misalnya, ya kan, asing seperti ini. Nah, cari aja di kitab ini, ya kan. Di sini kitabnya kalau misalnya ini udah diurutin gitu per abjad ya. Jadi kalau misalnya tinggal nyari Dhimam, misalnya Dhimam siapa? Ibnu Sa'labah gitu misalnya. Ibnu Sa'labah gitu kan. Cari nih siapa Dhimam Ibnu Sa'labah. Lu kembali ke sini kan, kembali ke buku ini, Isobah ini, cari, ada nggak di situ? Oh, ternyata beliau adalah sahabat. Oh, berarti hadisnya jadi mauquf. Karena Dhimam ini adalah sahabat. Tapi kalau misalnya Tawus gini misalnya, lu juga sini, nggak nemu. Tawus ini siapa? Nggak ada di sini. Oh, berarti dia bukan sahabat. Berarti bukan hadisnya, bukan mauquf. Tapi apa? Misalnya nih maktu gitu misalnya. Maktu misalnya gitu. Jadi harus tahu gitu ya. Jadi harus kita cek dan recheck di buku ini gitu. Al-Isobah fi Tamyizi As-Sahabah. Udah gitu. Ini terkait gimana cara nyari nama-nama sahabat. Oke, sekarang permasalahan lagi yang kedua. Sekarang kalau misalnya kita bilang bahwasanya mauquf itu kan diambil dari kata apa? Diambil dari kata berhenti nih, ya kan, waqafa. Kalau misalnya aku mau berhentinya nggak di sahabat gimana? Misalnya aku berhenti di tabiin gitu. Kalau berhenti di tabiin gimana dong jadinya? Berhenti di tabiin? Apakah namanya juga hadis mauquf juga? Sebenarnya ada beberapa ulama yang membolehkan ya kan untuk berhenti di tabiin ya kan dengan memakai kata mauquf. Jadi boleh lo bilang mauquf, hadis mauquf gitu, tapi bukan dari sahabat tapi dari tabiin. Cuma syaratnya, ini ada syarat nih ya kan, mauquf harus pakai ala. Ala siapa? Sebutin nama tabiinnya di sini, nama tabiinnya. Tabiin gitu ya. Karena bukan sahabat gitu ya. Karena bukan sahabat gitu. Ini pengecualian aja. Karena kalau misalnya lu cuma ngomong mauquf ya kan, mauquf, ini kan masalah istilah saja ya. Jadi kita belajar ini sebenarnya yang sudah kami tekankan dari kemarin gitu kan ya. Ini masalah istilah aja sih yang sering dipakai atau enggak gitu kan. Soalnya kalau istilahnya berbeda, lu ngomong ini ternyata yang dimaksud yang di buku-buku hadis itu yang lainnya kan ribet juga gitu. Nah, makanya pada di buku-buku hadis itu kalau mauquf itu ya pasti untuk sahabat gitu loh. Untuk sahabat, kecuali kalau maksud lu lain, maka harus lu jelasin siapa gitu loh.
Kan mauquf ini berarti berhenti sahabat. Kalau lu cuma ngomong mauquf, makanya kalau mau berhenti di tabiin atau berhenti di lain misalnya, ya berarti lu harus tambahin ala siapa gitu kan. Ala itu maksudnya kepada siapa? Ala tabiin. Ya sebutin nama tabiinnya, misalnya Ibnu Sirin gitu kan ya. Ibnu Sirin. Terus siapa? Atau Urwah misalnya, Urwah bin Zubair dan sebagainya lah, yang tahu sendiri gitu. Jadi harus ada gitu. Jadi untuk berhenti di tabiin syaratnya ya kan, ini syarat nih. Syarat untuk berhenti di tabiin adalah menyebutkan nama tabiin di sana. Harus di-guide atau di-guide lah. Guide gitu. Guide lah misalnya. Harus di-guide nih di belakangnya gitu. Kalau ngomong cuma mauquf aja ya orang pahamnya ketika itu para yang baca buku lu, misalnya lu lagi nulis penelitian atau apa, kalau cuma nyebutin mauquf ya pahamnya pasti dari sahabat gitu, bukan dari tabiin. Nah, kalau tabiin istilahnya nanti kita bahas itu ada namanya maqtu. Nah, maqtu kan udah tahu itu nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Maqtu. Tapi kalau bisa lu pakai mauquf ya kan, cuman harus lu jelasin gitu. Syaratnya apa? Harus lu guide dengan namanya gitu kan. Mauquf ala Ibnu Sirin atau Urwah atau siapa yang dari tabiin yang lainnya. Seperti itu kira-kira.